akademik tahu cara menstrukturkan gitu pemikiran lewat kalimat, paragraf, wacana dan seterusnya. Nah, sebagai bold ya, pada dasarnya tulisan yang baik itu buat teman-teman itu mencerminkan pemikiran yang terorganisir dengan baik. Jadi kalau Anda menulis baik di status ataupun menulis makalah atau menulis artikel, cara Anda menuturkan gagasan lewat tulisan itu mencerminkan diri Anda, mencerminkan cara berpikir kita. Berikutnya, saya akan memberikan beberapa contoh gitu ya. Pertama kita akan bicara huruf kapital. Huruf kapital. Kenapa huruf kapital ini dimulai dari situ? Karena beberapa pengalaman ya, banyak mahasiswa kita itu nggak tahu kapan huruf besar itu digunakan. Kapan gitu ya. Nah, contoh dalam bab-bab yang Anda baca, huruf pertama awal kalimat misalnya Sophie menemukan surat misterius gitu. Yang satunya lagi Sophie menemukan surat misterius tanpa kapital. Nah, yang mana kapital di sana? Coba lihat di kalimat tersebut, tentu yang mendapatkan huruf kapital itu adalah nama gitu ya, Sophie itu sendiri. Jadi S sebagai awalan di kalimat, sebuah kalimat itu mendapat porsi kapital. Juga nama orang mendapat porsi kapital. Nah, penekanannya, kapital itu digunakan pada nama orang, gelar, gitu, gelar, jabatan diikuti nama, misalnya Profesor Alberto Knox, gitu, mengajarkan filsafat. Gelar profesor juga Alberto Knox itu mendapatkan masing-masing kapital di depannya, gitu, mendapatkan kapital di depannya. Nama wilayah atau geografi, lembaga, dokumen itu juga mendapatkan tempat penggunaan kapital. Misalnya Universitas Fajar menawarkan program manajemen. Yang mana saja mendapatkan huruf besar di sana, ya adalah lembaga itu sendiri, Universitas Fajar gitu. Universitas Fajar. Seperti itu ya untuk sesi awal kita mengenai kapital. Kita juga sering menemukan penggunaan huruf miring ya. Misalnya huruf miring itu digunakan ketika kita ingin menuliskan judul buku, majalah, film dan seterusnya. Gitu. Saya kasih contoh yang sedang Anda baca ini. Novel Dunia Sophie membahas sejarah filsafat. Nah, yang mana yang kemudian mendapatkan huruf miring di sana itu adalah judul buku itu sendiri, ataukah tentang buku itu sendiri, judul buku itu sendiri ya, Dunia Sophie gitu. Kemudian garis huruf miring juga digunakan pada istilah asing. Misal ketika kata filsafat yang kemudian dituliskan ke dalam teks menjadi filosofi. Filosofi. Jadi filsafat misalnya Anda mengatakan atau menuliskan filsafat berasal dari kata filosofi. Huruf miring juga itu digunakan dalam melakukan penekanan terhadap kata tertentu. Contoh, kita harus mengenali diri kita. Jadi dia menekankan sesuatu. Ataukah ingin hal itu yang menjadi perhatian pembaca. Perhatian pembaca. Berikutnya kata depan
versus awalan. Ini nih yang paling banyak kadang mengalami kekeliruan penulisan ketika kata depan itu ditempatkan. Apa saja kata depan itu? Kata depan itu terdiri dari kata depan di, ke, dari, gitu. Itu ditulis terpisah kalau misalnya kalimat seperti ini. Sophie berjalan di taman. Kayak gitu. Bukan Sophie berjalan di taman. Kayak gitu ya. Jadi dia menjadi apa ya di sana ya, merujuk pada tempat tertentu. Jadi kalau dia sebagai keterangan, dia terpisah. Karena kalau dia sama, kemungkinan dia menjadi kata kerja atau kata sifat. Alberto pergi ke rumah Sophie. Bukan Alberto pergi ke rumah Sophie. Kayak gitu. Kemudian awalan di. Awalan di dan ke. Itu ditulis serangkai. Misalnya begini. Surat itu dibaca oleh Sophie. Nah, kata dibaca berbeda tadi dengan di taman. Karena dia menjadi kata kerja, bukan? Surat dibaca Sophie. Dia tidak terpisah. Karena kalau dia terpisah, dia tidak menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh Sophie. Berikutnya, pertanyaan filosofi tidak bisa dijawab dengan mudah. Dijawab bukan terpisah, tapi serangkai. Bukan pertanyaan filosofi tidak bisa dijawab dengan mudah. Semacam itu. Itu kebanyakan ya ketika kita melihat penjualan perumahan atau apa informasi-informasi di papan bertuliskan informasi pemasaran itu keliru menggunakan awalan ataukah kata depan. Jadi bedakan antara kapan dia menjadi awalan dan kapan dia sebagai kata depan. Partikel dan tanda baca. Apa itu partikel? Jadi teman-teman sering mendengar eh, kata semacam apa? Kata semacam ini. Siapakah? Makanlah. Kayak gitu ya. Itu adalah partikel. Jadi partikel itu dalam bahasa Indonesia dia merupakan kata yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu melekat pada kata lain untuk memberikan penekanan atau makna tertentu. Tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, contoh partikel lah, kah, ta, itu pun ditulis serangkai. Jadi dia tidak boleh terpisah satu sama lain dengan kata yang membuatnya hadir kayak gitu. Semisal, siapakah filsuf pertama? Gitu ya. Bukan siapakah filsuf pertama. Lebih lanjut, partikel pun. Sophie pun bertanya-tanya.